wabarakatuh. Saya Mailida Edilia dengan NIM G131210017. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas sistem enterprise. Untuk soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang e-commerce dengan e-business? Coba dijelaskan dan dapat dicontohkan untuk menggambarkan. E-commerce yaitu kepanjangan dari electronic commerce yang meliputi pembelian dan penjualan suatu produk melalui jaringan elektronik dan juga jaringan internet. Penjualannya juga bisa berupa barang dan jasa, pengalian data, dan dana secara elektronik. Contohnya yaitu Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, dan Blibli yang menghubungkan produk perusahaan secara langsung ke pengguna akhir. Berbeda dengan e-commerce, e-business memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya mengurusi transaksi secara komersial seperti e-commerce, tetapi juga layanan lain yang jauh lebih kompleks seperti penyedia layanan e-commerce. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa e-commerce termasuk dalam cakupan e-business. Contohnya e-business misalnya pembelian barang secara online melalui www.blibli.com. Dari proses pemesanan barang, konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai kepada customer dilakukan secara elektronik. E-commerce serta e-business merupakan salah satu terobosan yang digunakan untuk mendongkrak penjualan melalui pemasaran dan sebagai sarana untuk mempromosikan produk berbasis online. Berdasarkan pengertiannya, e-commerce merupakan pemanfaatan jaringan internet untuk proses jual beli, penggantian produk, dan pelayanan. Dengan kata lain, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Transaksi bisnis yang dimaksud meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Pada prinsipnya, e-commerce melibatkan transaksi uang, sedangkan dalam e-business tidak melibatkan transaksi uang. Untuk soal yang nomor 2, yaitu sebut dan jelaskan manfaat dari e-business apa saja. Manfaatnya yang pertama, peningkatan efisiensi. Dengan menerapkan konsep e-business, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan perbaikan efisiensi. Dengan menerapkan e-business, maka akan tampak bahwa perusahaan dapat mengurangi total biaya operasionalnya, seperti email, dapat mengurangi biaya komunikasi, call center, dapat mengurangi biaya pelayanan konsumen, website, dapat mengurangi biaya marketing, decision support system dapat mengurangi biaya rapat dan diskusi. Yang kedua, peningkatan efektivitas. Dengan menerapkan konsep e-business, perusahaan dapat melakukan aktivitas operasional sehari-hari, dapat berhubungan dengan konsumen selama 24 jam sehari dalam 1 minggu. Yang ketiga, perluasan jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Selain bisa berhubungan langsung dengan konsumen selama 24 jam sehari dalam waktu 1 minggu, konsep ini secara tidak langsung juga dapat menghubungkan perusahaan dengan ratusan juta konsumen yang tersebar di seluruh wilayah. Yang keempat, terciptanya produk dan jasa baru. Penerapan konsep e-business juga membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa baru yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri, dan produk atau jasa yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan selera unik konsumen. Yang kelima, terciptanya peluang-peluang bisnis baru. Dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi yang digunakan pun semakin canggih dan berkembang. Karena faktor inilah akan dapat membuat
Peluang bisnis usaha baru dalam menciptakan produk atau jasa yang baru tidak mudah ditiru oleh pesaing. Soal yang nomor 3, silahkan Anda jelaskan terkait gambar di bawah ini. Jadi gambar tersebut itu menjelaskan terkait komponen utama, komponen aplikasi utama dalam CRM, yaitu di situ ada penjualan. Penjualan itu menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup pelanggan untuk cross-selling dan upselling. Dan kemudian di situ ada pemasaran dan pemenuhan pesanan CRM dapat mengoptimalisasi tugas-tugas. Kemudian pelayanan dan dukungan untuk pelanggan membantu manajemen CS secara cepat membujuk, menunjuk, dan mengelola permintaan layanan. Program retensi dan loyalitas perusahaan harus fokus mempertahankan pelanggan yang berkontribusi nilai manajemen kontak dan rekening. Kemudian ada penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaksesan informasi melalui software. Yang soal nomor 4, yaitu silahkan jelaskan terkait supply chain manajemen di bawah ini. Nah, di gambar tersebut ada material flow, ada raw materials, supplier, manufacturers, distributor, retailer, dan customer. Pada gambar itu merupakan contoh supply chain pada aliran arus perpindahan. Mata rantai yang dijelaskan merupakan suatu gambaran umum terhadap konsep rantai pasok. Rantai pasok merupakan suatu ilmu yang cukup kompleks yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan teknologi serta kebutuhan dari konsumen. Kemampuan ini menyebabkan masuknya beberapa pemain utama yang ikut masuk berperan penting dalam aktivitas rantai pasok. Di antaranya yaitu logistik service provider, pihak yang menyediakan jasa aktivitas logistik yang dapat berbentuk 3PL atau third party logistics hingga 4PL atau fourth party logistik yang saat ini sedang berkembang dan marak di dalam aktivitas rantai pasok. Kemudian internet provider hingga webmaster yang muncul akibat berkembangnya aktivitas jual-beli melalui online atau e-commerce, yang mana secara langsung mempengaruhi proses rantai pasok. Pada sistem rantai pasok yang canggih, produk-produk bekas pakai dapat masuk kembali ke dalam untaian mata rantai apabila residunya masih dapat didaur ulang atau diguna ulang. Rantai pasok juga menghubungkan nilai-nilai atau value sebuah produk. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.